Halo teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang minggu efektif dan tidak efektif, program semester dan program tahunan. Halo teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang minggu efektif dan tidak efektif, program semester dan program tahunan. Kelas F. Halo teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang minggu efektif dan tidak efektif, program semester dan program tahunan. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan efektif dan tidak efektif, sedangkan minggu program semester dan program tahunan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Selanjutnya, mengapa penting menghitung minggu efektif dan tidak efektif dalam pembelajaran? Menghitung minggu efektif pada kalender pendidikan sangatlah penting dikarenakan perhitungan minggu efektif dan minggu tidak efektif bisa digunakan untuk menyusun program semester dan program tahunan. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah menghitung minggu efektif dan tidak efektif pada pembelajaran. Yang pertama, siapkan kalender pendidikan. Di samping ini adalah contoh kalender pendidikan pada Provinsi Banten. Yang kedua, siapkan Microsoft Excel agar memudahkan perhitungan minggu efektif dan tidak efektif. Selanjutnya, kita akan menghitung banyaknya minggu per bulan. Saya memilih semester ganjil antara bulan Juli sampai bulan Desember untuk dihitung minggu efektif dan tidak efektifnya. Jika terdapat minggu di bawah 4 hari, maka tidak perlu dihitung minggunya. Contoh kasus yang saya ambil di bulan Agustus, sebenarnya memiliki 5 minggu, tetapi minggu pertama tidak dihitung karena di bawah 4 hari, sehingga dialihkan ke bulan Juli. Itu juga berlaku di setiap bulan yang lain. Mengapa? Karena pada tanggal 1, 2, dan 3 Agustus bisa melengkapi bulan terakhir atau minggu terakhir di bulan Juli. Setelah menghitung minggu per bulan, selanjutnya kita akan menghitung minggu efektif dan tidak efektif. Yang pertama, minggu efektif, caranya dalam 1 minggu terdapat 6 hari pembelajaran. Maka ketika dalam minggu tersebut kurang dari 3 hari, maka minggu itu tidak termasuk dalam bulan tersebut. Contoh kasus yang ada di bulan Juli, terdapat 5 minggu, tetapi hanya ada 3 minggu efektif karena 2 minggu yang lain terdapat kegiatan atau libur sekolah. Dan diketahui bahwa 2 minggu tersebut adalah minggu tidak efektif. Dapat kita lihat di kolom atau gambar yang ada di atas di bulan Juli tersebut. Langkah selanjutnya, data-data atau hasil yang telah didapatkan, buatlah kolom seperti di gambar di atas, dan isilah setiap bulan dengan minggu efektif dan tidak efektif sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Diingatkan bahwa dalam perhitungan minggu efektif harus melihat kalender pendidikan agar menyesuaikan dengan hari-hari libur nasional, sekolah, dan hari-hari besar, dan hari-hari penting sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang program tahunan. Program tahunan atau PROTA ialah rencana secara umum terkait pelaksanaan pembelajaran yang berisikan rencana alokasi waktu dalam 1 tahun pembelajaran. Satuan pendidikan setiap tahun ajaran baru selalu menetapkan jumlah hari efektif, di mana paling sedikit adalah berjumlah 200 hari dan maksimal 245 hari. PROTA dipersiapkan atau dikembangkan sebelum dimulainya tahun ajaran baru karena sebagai pedoman dalam pengembangan program berikutnya yang saling berkaitan seperti PROMES atau program semester, silabus, dan juga RPP. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama, mendata jumlah tema serta subtema. Yang kedua, menandai hari libur sesuai dengan kalender pendidikan belajar efektif. Yang ketiga, menghitung minggu selama 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu dengan subtema. Komponen-komponen dalam menyusun program tahunan, yaitu yang pertama, identitas seperti muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran, dan yang kedua, format isian seperti tema, subtema, serta alokasi waktu. Dan ini adalah contoh program tahunan dengan format nama sekolah SD Negeri 12 Manado, kelas 2B, tahun ajaran 2021-2022, dengan tema yang pertama, hidup rukun. Terdapat sub-sub tema yang telah disusun, yaitu yang pertama, hidup rukun di rumah dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran, dan subtema yang kedua, hidup rukun di tempat bermain dengan alokasi waktu yang sama, yaitu 1 jam pelajaran, dan sampai seterusnya dengan waktu yang sama. Dan selanjutnya kita masuk pada pembahasan program semester. Program semester adalah penjabaran dari program tahunan atau PROTA. Maka program semester tidak bisa tersusun jika belum ada PROTA.
Langkah-langkah perencanaan program semester, terdapat kekeliruan pengetikan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan. Yang kedua, menandai hari pendidikan libur sesuai kalender. Yang ketiga, menghitung hari efektif belajar. Yang keempat, menghitung jumlah jam pelajaran sesuai kurikulum. Dan yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu untuk suatu subtema. Format program semester. Program semester berisikan garis-garis besar yang akan dilaksanakan serta dicapai dalam semester tersebut secara sederhana, dan PROMES atau program semester sama dengan program tahunan berupa komponen yang telah tersusun pada program tahunan, hanya tinggal dipindahkan tema dan subtemanya serta alokasi waktunya. Nah, ini adalah contoh program semester dengan format nama sekolah SD Negeri 12 Manado dengan kelas 2 tahun ajaran 2021-2022. Tema-tema, subtema, dan juga alokasi waktu yang terdapat dalam program tahunan dipindahkan ke program semester dengan tambahan tabel, yaitu pembelajaran keberapa, bulan semester ganjil atau bulan semester genap, tapi pada saat ini dipilih bulan semester ganjil, yaitu bulan Juli sampai bulan Desember, ditambah dengan tabel keterangan. Sekian hasil penjelasan saya mengenai minggu efektif dan minggu tidak efektif, program tahunan dan program semester. Diucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.